Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas untuk periode 2022-2025. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 20, Bapak Mas Rifin SH dan pengurus. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 01 sampai 012 ya, dan pengurus. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas periode 2019-2022, Bapak Edi Rahmat Susanto SH. Yang kami hormati undangan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Falah. Mungkin hadir belum Pak? Mohon maaf Pak. Hadir Pak ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Taubah sebagai undangan dari RT 06. Mungkin hadir dulu Pak. Hadir. Oh iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Mushola Taqwa, Bapak Tatang dan pengurus. Yang kami hormati Bapak Ustadz Zaini. Dan yang kami hormati hadirin seluruh undangan dan jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, baik melalui undangan maupun melalui informasi WhatsApp ya, bahwasanya pada malam hari ini Sabtu tanggal 12 Maret 2022 kita berkumpul di Masjid Jami Al-Ikhlas ini akan menjadi saksi untuk pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas periode 2022-2025. Semoga atas kehadiran Bapak-bapak sekalian dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat
Baik Pak, untuk membersihkan waktu, kami selaku panitia ingin membacakan susunan acara pemilihan Ketua DKM periode 2022-2025. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Panitia, yang ketiga sambutan dan laporan sekaligus pertanggungjawaban dari Ketua DKM periode 2019-2022. Kemudian sambutan dari Ketua RW 20. Kemudian yang kelima, perkenalan diri dari calon Ketua DKM dan penyampaian visi dan misi. Yaitu beliau sudah hadir semua ya. Yang pertama ada calon Ketua DKM kita itu Bapak Deden Sumpena MPD. Yang kedua Bapak Harobik. Yang ketiga Bapak Edi Rahmat Susanto. Kemudian yang keenam, tanya jawab dari pemilih ke calon Ketua DKM. Maksimal nanti kalau sudah penyampaian visi misi, kita berikan waktu untuk 3 penanya kepada 3 calon, penanya ya Pak ya, untuk menanyakan kepada calon-calon Ketua DKM. Kemudian yang ketujuh adalah acara pemilihan. Yang ke-8, sambutan Ketua DKM terpilih periode 2022-2025. Kemudian yang ke-9 adalah doa dan penutup. Itu untuk susunan acaranya Pak ya. Kemudian kita sampaikan untuk monggo Pak. Kita mulai acara kita, yaitu ya yang pertama adalah pembukaan ya. Kita mau buka bersama acara kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dari mulai acara awal sampai akhir. Amin. Allahumma wa qul lana sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kemudian yang dilanjutkan acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Untuk beliau Ketua Panitia kita Bapak Yunusanis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW 20 Pak Mas Ripin. Yang terhormat Bapak pengurus Ketua DKM Pak Edi Rahmat yang diwakili oleh Bapak Sunardi. Yang terhormat calon-calon Ketua DKM Bapak Deden, Bapak Harobik, dan Bapak Edi. Yang terhormat Bapak-bapak Ketua RT dan warga dari masing-masing RT yang sebagai pemilih. Yang saya hormati pula tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan RW 20 serta jamaah dan undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini di Serambi Masjid Jami Al-Ikhlas RW 20 dalam rangka pemilihan Ketua DKM periode 2022-2025. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan dan sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menyelamatkan kita di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau bisa saya laporkan, berdasarkan
rapat DKM dalam hal pembentukan kepanitiaan pada tanggal 18 Desember 2021, di mana kami yang berdiri, yang duduk di depan ini, dalam hal ini saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Ketua DKM periode 2002-2025. Alhamdulillah dalam perjalanan kepanitiaan kami dibantu oleh beberapa panitia sederhana. Dalam hal ini ada Pak Endar sebagai sekretaris, Pak Joko, Pak Ade, dan adik-adik Irmas. Dalam hal ini perlu kami sampaikan kenapa adik-adik Irmas kita galakan, maksudnya diperbantukan dalam kepanitiaan ini. Ya, saya ingin menyampaikan atau kasih message ke bapak-bapak semua bahwa Irmas ini sebagai generasi muda perlu ditingkatkan atau dikasih kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi di DKM nanti. Hal ini supaya generasi muda-muda kita, dalam hal ini Irmas, dapat berkecimpung dan meneruskan kita nanti. Dan adik dari pemuda Irmas ini nanti bisa menurunkan pengalamannya ke adik-adik kita yang di TPA Al-Ikhlas. Selanjutnya, saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak RW, DKM, dan Pak RT dalam hal sosialisasi sehingga terlaksana pemilihan pada malam hari ini. Dalam perjalanan kepanitiaan ada sedikit pengalaman yang digarisbesarkan untuk evaluasi di kepemilihan nanti, di mana kami ada pertanyaan kenapa jamaah tidak mempunyai hak pilih, gitu ya. Nah, itu historinya memang pada saat pemilihan panitia itu ya sudah kami sampaikan bahwa jamaah itu pada pemilihan yang lalu mempunyai hak pilih dan juga RT-RT, tapi diputuskan pada tanggal 18 Desember itu hanya RT-RT saja yang mempunyai hak pilih. Dengan demikian kami hanya menjalankan saja apa yang sudah diputuskan. Dalam hal ini hak pilih berada di 5 warga RT dari RT 1 sampai dengan 11. Nah, nantinya kalau memang mau jamaah ikut memilih, harusnya dipertanyakannya pada saat rapat atau mempertahankannya pada saat rapat, jangan hasil sudah putus baru dipertanyakan. Itu yang jadi titik beratnya atau sebagai bahan evaluasi kita. Selanjutnya di tanggal 27 Februari 2021, alhamdulillah panitia menerima 3 formulir pencalonan sebagai ketua DKM dari RT 2 Bapak Harobik, dari RT 5 Bapak Deden Supana MPD, dan dari RT 9 Bapak Edi Rahmat Susanto SH. Saya sangat mengapresiasi sekali pada calon-calon ketua DKM yang sudah mempunyai jiwa besar ikut mencalonkan diri. Insya Allah langkah Bapak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nanti hasil pemilihan siapapun yang dipercaya
untuk atau dapat terpilih sebagai Ketua DKM periode 2020-2025, kami sangat mengharapkan dukungan dari bapak-bapak semua. Semoga DKM terpilih nanti bisa menjalankan program-program yang direncanakan. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada kesalahan baik tingkah laku, perkataan, ucapan dalam kepanitiaan ini, kami panitia mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas yang sudah menyampaikan paparannya mengenai proses kepanitiaan. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dan laporan pertanggungjawaban Ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas periode 2019-2022. Kepada beliaunya mungkin diwakili oleh Bapak Sunardi ya, selaku sekretaris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RW 20, Bapak Mas Rifin Sarjana Hukum, Ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas beserta jajarannya, Bapak calon Ketua DKM. Yang pertama Bapak Deden Sumena, MPD. Kemudian yang kedua Bapak Arofik, yang ketiga Bapak Edi Rahmat Susanto Sarjana Hukum, para ketua RT di lingkungan RW 20 atau yang mewakili, para ustadz, tokoh agama, dan para undangan sekalian yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebut nama satu persatu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan seluruh umatnya. Insya Allah termasuk kita semua, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita akan mendapat syafaatul utsma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya Sunardi selaku Sekretaris DKM Masjid Jami Al Ikhlas ingin menyampaikan atau membacakan laporan pertanggungjawaban Ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas masa bakti 2019-2022. Mohon izin ini, mohon hadirin sekalian disimak. Barangkali nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas misalnya, nanti bisa diklarifikasi atau ditanyakan. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban Ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas masa bakti 2019-2022. Poin pertama adalah sarana dan prasarana. 1. Di awal kepengurusan kondisi masjid masih berukuran 12 kali 20 meter persegi. Selanjutnya, dengan koordinasi antara pengurus dan jamaah, dengan semakin meningkatnya jumlah jamaah masjid, disepakati
fisik bangunan masjid diperlebar dengan ukuran menjadi 20 kali 22 meter. Sehingga ukuran masjid telah sesuai dengan rencana awal pembangunan masjid. Saya ulangi, sehingga ukuran masjid telah sesuai dengan acara awal pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas di tahun 2008. Adapun pembiayaan pembangunannya menggunakan dana swadaya jamaah dan umat Islam yang dengan gotong royong bahu-membahu dengan penuh semangat membangun Masjid Jami Al-Ikhlas yang dengan ikhlas beramal jariah untuk membangun masjid dan sarana lainnya. Dari pembiayaan pembangunan masjid dan prasarana lainnya, mohon maaf, sampai saat ini kami masih mempunyai tanggungan hutang sebesar 187.368.000. Terhadap utang dimaksud dari hitung-hitungan kami, insya Allah dengan pengelolaan yang baik, dengan fasilitas yang sudah ada, hutang akan lunas selambat-lambatnya di bulan Desember 2022. Jadi Desember tahun ini Pak ya, 2022 sekarang. Yang kedua, Masjid Jami Al-Ikhlas sudah mempunyai fasilitas, Masjid Jami Al-Ikhlas sudah mempunyai beberapa fasilitas yang sudah cukup memadai. Misalnya, gedung TPA yang sudah layak dimanfaatkan oleh warga muslim untuk keperluan resepsi atau kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sarana olahraga seperti di sebelah ini Bapak-bapak sekalian ya. Sarana olahraga bulu tangkis dengan tidak mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian pemberdayaan ekonomi jamaah atau warga dengan penyediaan ruko sebagai sarana usaha warga atau jamaah yang juga ada imbal baliknya untuk masjid dengan infak sewa ruko sebagai sumber pendanaan operasional Masjid Jami Al-Ikhlas. Poin kedua, sumber pendanaan. Masjid Jami Al-Ikhlas alhamdulillah saat ini mengandalkan penggalangan dana dari A atau strip 1 Pak ya, tromol Jumat yang rata-rata setiap minggunya terkumpul kurang lebih sebesar 1.750.000 setiap Jumat nih Pak ya, tromol Jumat yang rata-rata setiap minggu terkumpul kurang lebih sebesar 1.750.000. Kemudian kotak amal yang tersedia dengan pembukaan kotak setiap 2 minggu sekali rata-rata terkumpul sebesar 2.150.000. Kemudian infak warga yang terdiri dari RT 9, RT 2, dan 10 serta sebagian RT 1 dan 3 setiap bulan rata-rata terkumpul Rp2.500.000. Kemudian sewa infak ruko tahun 2021 berjumlah Rp55.500.000 pada tanggal 1 Mei 2022, pada tanggal 1 Mei 2022, 9 ruko telah memasuki masa pembayaran sewa infak baru. Saya ulangi, sewa infak ruko tahun 2021 berjumlah Rp55.500.000. Pada tanggal 1 Mei 2022, 9 ruko telah memasuki masa pembayaran sewa infak baru. Lanjut, sewa infak pemakaian aula masjid, dermawan yang Allah kirim dengan tidak terbatas jumlah dan waktunya. Saya lanjut, penggalangan dana infak sudah dilakukan dengan berbagai cara oleh pengurus DKM dengan
memasukkan dari pengurus dan jamaah diantaranya melalui pembuatan kalender 2 kali gagal, Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, melalui pembuatan kalender 2 kali gagal atau tidak mencapai target. Kemudian melalui kupon amal juga gagal atau tidak mencapai target serta tidak kontinu. Kemudian proposal juga hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 orang atau instansi atau perusahaan. Melalui beberapa kotak amal yang ada di Serambi Masjid dan Gapura Masjid, alhamdulillah stabil perolehannya. Lanjut, kontribusi Masjid Jami Al-Ikhlas kepada warga RW 20. Yang pertama, Masjid Jami Al-Ikhlas telah berjalan beberapa tahun, telah berkontribusi kepada warga RW 20 dengan rutin 3 kali dalam 1 tahun menyalurkan amanah santunan yatim dan duafa dari jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas melalui kotak yang tersedia di Serambi Masjid. Kemudian penyediaan kain kafan untuk warga muslim seluruh RW 20 apabila ada yang meninggal dunia secara gratis penyediaan kain kafan untuk warga muslim RW 20 apabila ada yang meninggal dunia secara gratis yang penyediaannya dibeli dari dana infak jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas. Berikut kegiatan kemakmuran masjid. Pertama, kegiatan majelis ilmu ba'da maghrib setiap minggu pertama dan ketiga. Kemudian kegiatan majelis ilmu ba'da subuh setiap minggu kedua, setiap minggu kedua dan keempat disediakan sarapan pagi dan merupakan infak dari jamaah. Kemudian pendidikan TPI, pendidikan TPQ Al-Quran dengan metode tilawati, dengan metode tilawah saat ini dengan jumlah santri 28 orang dan 3 orang guru dan 1 orang tenaga administrasi. Santri TPQ tidak dipatok dalam berinfak jumlahnya. Kondisi terakhir keuangan Masjid Jami Al-Ikhlas sampai dengan tanggal 12 Maret 2022. Sekarang 12 ya. Berarti tanggal 12 saat ini Pak ya. Yang pertama, dana infak masjid terakhir berjumlah 3.294.000. Yang kedua, dana santunan yatim dan duafa berjumlah 7.131.000. Yang ketiga, hutang pembiayaan masjid sebesar 187.368.000. Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Apabila dari laporan pertanggungjawaban ini terdapat hal-hal yang dianggap kurang jelas dan janggal, kiranya dapat disampaikan kepada kami secara terbuka untuk dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan semaksimal mungkin. Mohon maaf atas belum maksimalnya kami dalam memberikan pelayanan kepada jamaah dan penyediaan sarana dan prasarana masjid maupun dalam penyelenggaraan kegiatan kemakmuran masjid. Semoga pengurus yang akan datang akan bisa lebih baik lagi. Bekasi 12 Maret 2022, 8 Sya'ban 1443 Hijriah, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas periode 2019, periode 2019-2022, Bapak Edi Rahmat Susanto. Demikian yang bisa saya bacakan terkait dengan laporan pertanggungjawaban Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas masa bakti 2019-2022. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaannya, agak tersendat-sendat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, barangkali ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin perlu dipertanyakan. Ada sesi tanya jawab Pak Edi? Enggak ada. Oh iya. Terima kasih
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan pertanggungjawaban Ketua sambutan dan laporan pertanggungjawaban Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas periode 2019-2022 yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris yaitu Bapak Haji Sunarti. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Selanjutnya kita yang memasuki sesi keempat yaitu sambutan dari Ketua RW 20. Beliaunya Bapak Mas Ripin, Sarjana Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Ketua DKM yang kita laksanakan pada malam ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu Bapak Edi Rahmayadi beserta pengurus DKM. Yang saya hormati para ketua RT yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini beserta rombongannya masing-masing. Dan yang saya hormati ketua pelaksana pemilihan Ketua DKM yaitu Bapak Yunus Anis. Saya ucapkan terima kasih Bapak Yunus Anis yang telah memfasilitasi kita sehingga apa yang kita agendakan, rencanakan malam ini berjalan dengan baik. Dan ini juga memakan waktu yang cukup panjang ya, dari Desember ya Pak ya kemarin. Dari Desember kita mulai pembentukan ketua panitia sampai sekarang baru terlaksana. Alhamdulillah sudah ada 3 calon yang tadi sudah disampaikan, yaitu dari RT 2, RT 5 dan RT 9. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini kita akan melaksanakan kepengurusan DKM untuk periode 2002 sampai 2025. Harapan saya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu juga harapan saya, siapapun nanti yang terpilih atau diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan atau kemakmuran di Masjid Al-Ikhlas ini, agar supaya melaksanakan dengan amanah. Dan untuk kita setelah nanti terpilih, tidak lagi ya mungkin ada perbedaan-perbedaan. Jadi kewajiban kita hanya satu, yaitu mendukung apapun yang diprogramkan oleh kepengurusan yang baru. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ketua RW 020 Bapak Mas Rizky Sarjana Hukum. Saya hormati para Ketua RT 01 sampai dengan 11 beserta jajarannya atau yang mengajak untuk ikut demokrasi pencoblosan para kandidat Ketua RW, Ketua PKM. Dan yang saya banggakan kandidat Ketua DKM malam hari ini alhamdulillah pada sehat-sehat. Serta yang saya hormati para Ketua DKM tetangga kita yang ada di lingkungan Geraha Prima maupun yang di luar Geraha Prima Bali. Dan yang saya muliakan para tokoh, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para kiai, insya Allah yang hadir pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Yang saya banggakan Ketua Pemilihan Bapak Yunus Anis beserta jajarannya, alhamdulillah beliau sudah berusaha keras ya untuk menciptakan bagaimana terwujudnya Ketua DKM yang baru. Mudah-mudahan berjalan dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi wa tanfaridu bil turab wa tuqtu bil hawl wa tunadu bil radhi wa husnul khawati wa yastaqbalu zamanu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli taqid wa nafsi bi amali kulli ma'budin laka bi rahmati ya arhamar rahim. Amma ba'du. Rasa syukur kita panjatkan berarti lagi Robi bahwasanya pada malam hari yang cerah ya, guyur gerimis dan hujan, alhamdulillah seluruh jamaah khususnya di lingkungan RW 20 bisa menghadiri dalam rangka pemilihan Ketua DKM tahun 2022-2025. Mudah-mudahan ya Bapak dari rumah langkah demi langkah Allah lipatkan pahalanya dan dimudahkan segala urusannya, disoleh-solehkanlah anak-anak kita semua. Perkenalkan, saya Deden Sumpena, tinggal di RT 05, mungkin sudah tidak ada lagi mantan Ketua RW. Saya akan menyampaikan ketika saya diajak oleh Ketua RT 05 untuk mencalonkan Ketua DKM, saya menolak terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena di atas saya masih banyak yang senior-senior saya. Namun hasil mediasi daripada Ketua RT 05 menunjuknya kepada saya. Alhamdulillah. Kembali lagi, tolong diingatkan, saya tidak ambisi menjadi ketua DKM. Tolong dicatat, saya tidak ambisi menjadi ketua DKM. Pernah saya mencalonkan ketua RW, tidak ambisi, karena efek dari ambisi akan psikis terganggu. Ketika saya dipercaya oleh lingkungan, insya Allah saya berniat kalau dipercaya. Bukan sekarang saya niat mencalonkan ketua DKM, tapi saya tidak ambisi. Dan ketika saya dipercaya oleh lingkungan, insya Allah niat saya, amanah dari para jamaah khususnya di lingkungan RW 20, insya Allah amanah tersebut akan kami laksanakan.
Saya berkeluarga, punya anak satu, istri alhamdulillah sudah lulus dari Universitas Telkom Bandung, dan saya bertugas sampai saat ini di Provinsi DKI sebagai tenaga pengajar. Kadang saya dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Warawiri, ya. Artinya saya bisa ngajar, saya bisa urusan satpas biasanya, ya, kepada teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini dipercaya, dan alhamdulillah juga saya dipercaya menjadi ketua komite 3 Tambun Selatan. Itu pun tidak visi, ujuk-ujuk saya ditelepon dan saya musyawarahkan oleh manajemen SMA, saya ditunjuk jadi ketua. Dan itu saya tolak dulu, karena saya masih ada senior mantan kepala sekolah di anggota komite. Namun dari pihak manajemen sekolah menunjuk kepada saya, ini aman. Perlu Bapak ketahui, insya Allah apa yang program dari Ketua DKM Irang Lama itu tidak akan kami rubah. Tetap, namun ada keinginan ketika saya terpilih dan saya akan mengakomodir pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah itu akan kami lakukan. Visi misi kami adalah visi menjalankan Masjid Al-Ikhlas di lingkungan RW 20 sebagai pusat dakwah dan berbudaya Islam, menuju masyarakat yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi menyelenggarakan kegiatan keagamaan demi untuk syiar Islam, mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan dan ketertiban. Artinya, misi saya ketika dipercaya oleh lingkungan menjadi ketua DKM, inilah tempat musyawarah, berbicara baik, tingkah laku baik, karena ini adalah rumah Allah. Jangan sampai kita berbicara tidak ada aturan, tidak ada etika di masjid ini. Ini tanggung jawab kita kepada Allah. Yang terakhir, Panglima Sudirman pernah berkata, kalau mau menang harus kuat, kalau mau kuat harus bersatu, kalau mau bersatu hidupkan silaturahmi. Demikian, mohon maaf bila ada kata salah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kemungkinan dari saya pribadi. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah biiznillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 20, Bapak Mas Rifin SH, beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai dengan 5 dan 6 sampai dengan 12. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Bapak Edi Rahmat Susanto SH. Yang kami hormati Bapak Deden Sumpena MPD. Yang kami hormati sesepuh DKM. Yang kami hormati bapak-bapak
sekalian yang dibawa oleh Ketua RT untuk mewakili pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas periode 2002 sampai dengan 2005. Semoga 2025 sukses. Semoga langkah bapak-bapak menuju Masjid Jami Al-Ikhlas dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in, sehingga telah harapan kita dia lebih besar mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saya menduplik apa yang diagendakan oleh panitia pemilihan pada malam hari ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi terlepas dari nanti hilaf dan salahnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang pertama itu pengenalan ya. Perkenalan, yang keduanya visi dan misi. Saya tidak panjang lebar, hanya mencabut 2 item. Yang pertama perkenalan, nama. Tadi ada Pak bisa nama kelihatan, Arofi, tempat tanggal lahir Jawa Timur, ujung timur, Kepleset, Cemplung Laut, Banyuwangi Pak, 9 Januari 69. Alhamdulillah, istri 1, anak 3, status pekerjaan. Status pekerjaan saya pengacara. Monggo nanti kalau memang ada bapak-bapak yang mau mungkin ada masalah, datang ke saya, pengacara. Monggo. Insya Allah saya ajak mobil. Pengangguran banyak acara. Pensiun Pak, pensiunan TNI AD tertanggal 1 Februari 2002. Masih basah Pak, belum kering, baru kemarin. Kemungkinan perkenalan itu ada dulu Pak. Nah, mungkin sambil jalan tadi saya katakan nanti kalau memang ada masalah ayo kita ngopi bareng, kan seperti itu. Selanjutnya visi dan misi tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh saudara saya Bapak BPN Supena, tapi hanya mungkin sedikit yang agak belok itu. Hanya 2 kata saya akan ambil dalam bahasa Arab. Mungkin dalam hal ini dari bapak-bapak yang lebih mengerti dari saya, namun ini akan saya coba untuk mengimplementasikan di lingkungan RW 20, khususnya di DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Akan kami usung adalah ukhuwah Islamnya, misinya, visi saya, visinya,
fastabiqul khairat, monggo. Kurang lebihnya, manakala ada hal yang salah dari lidah saya, ucapan dalam bahasa Arab, mungkin dari bapak-bapak yang sudah lebih cerdas mengartikan bahasa Arab tersebut, mohon dimaklumi manakala nanti ada kekurangan, ada kesalahan, kehilapan. Kami akhiri, Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sudah tidak ada lagi, saya harap setelah selesainya pengurusan nanti ini, apa yang sudah dilaporkan dan sudah dapat bisa diterima oleh jemaah, pengurus, terutama pengurus yang telah bekerja sama dengan saya, serta jemaah kaum muslimin dan muslimah di lingkungan RW 20. Baik, kalau nggak ada, cukup satu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Rijal terkait aset masjid. Insya Allah banyak, Pak. Semua yang ada di dalam masjid, tapi ya tidak semua yang ada di masjid ini aset masjid, karena ada juga barang-barang titipan dari jamaah yang dititipkan untuk dipakai di masjid. Dan semua yang dibelanjakan dari dana infak masjid atau infak barang dari jamaah itu adalah aset-aset masjid. Ada yang wakaf, ada yang infak. Nah, terkait genset betul ada. Dan untuk aset-aset ini, mohon maaf kami memang belum merinci apa-apa item-item barangnya. Tapi nanti kalau misalnya pengurus yang baru akan mempertanyakan masalah aset, insya Allah akan kami data aset-aset tersebut. Gitu. Jadi banyak peralatan fasilitas yang di masjid yang titipan dari jemaah. Tidak semua merupakan aset masjid. Gitu. Karena ada yang berpikiran suatu ketika mau pakai barang yang dititipkan itu, jadi bukan memanfaatkan fasilitas masjid, kayak gitu. Kami berkomitmen untuk fasilitas masjid yang urgent tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk kepentingan umum. Mungkin itu sementara jawaban dari saya terkait laporan bertanggungjawabkan, sehingga sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dengan tidak adanya pertanyaan dari hadirin dan jemaah, terima kasih, mudah-mudahan dapat diterima semua dan tidak menjadi bahan perbincangan selanjutnya. Terutama terkait hutang yang sangat sensitif. Insya Allah tadi sudah disampaikan perkiraan pembayaran hutang dari awal masjid ini dibangun juga sudah berhutang, dan alhamdulillah tidak pernah meleset dari target dari 2008 sampai 2022 ini, insya Allah. Menginjak ke acara perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah wa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir di Masjid Jami Ikhlas dalam rangka memenuhi undangan panitia pemilihan ketua DKM Masjid Jami Ikhlas periode 2022-2025. Salawat serta salam senantiasa kita mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua RW 20, Bapak Mas Ripin, sarjana hukum, calon Ketua DKM yang merupakan senior-senior saya, dan semuanya dua-duanya pernah bekerja sama dengan saya, yaitu Pak Deden Sumpena dan Pak Harofik, segenap pengurus DKM Masjid Jami Ikhlas periode 2019-2022, serta Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 12,
serta segenap perwakilan RT 1 sampai dengan RT 12 yang alhamdulillah pada malam hari ini yang sangat luar biasa untuk pertama kalinya di Masjid Jamil Ikhlas diadakan pemilihan ketua DKM yang dihadiri oleh seluruh perwakilan RT dari 1 sampai dengan RT 12. Ini sangat luar biasa walaupun dalam pelaksanaannya tidak akan memuaskan semua pihak. Manusia pasti serba ada kekurangannya karena manusia tempatnya berkurang. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya sebenarnya dicalonkan atau mencalonkan sebagai Ketua DKM periode 2022-2025 untuk memenuhi komitmen saya dari awal dulu bahwa apabila di lingkungan RT 9 tidak ada atau yang terdekat dengan masjid tidak ada calon, saya yang terakhir untuk bersedia dicalonkan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya mewakili dari RT 09 untuk dicalonkan Ketua DKM periode 2022-2025. Terima kasih Pak RT 09. Bapak sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi saya, sebagian juga pasti banyak yang juga yang belum kenal dengan saya karena banyak juga wajah-wajah baru pada malam hari ini. Mohon izin perkenalkan, saya Edi Rahmat Susanto, rumah saya di depan masjid. Saya sudah 2 kali menjadi pengurus DKM di tahun 2013 dan di tahun 2019 yang telah berakhir atau akan berakhir pada malam hari ini setelah nanti ditandatanganinya berita acara serah terima. Bapak-bapak sekalian dan hadirin semuanya, yang pertama saya mohon maaf atas kinerja saya yang belum maksimal dalam mengemban amanah menjadi Ketua DKM, yang mana sampai saat ini penyediaan sarana dan prasarana masih jauh dari sempurna maupun kegiatan kemakmurannya. Walaupun alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai berakhir dengan beberapa tahun, jemaah Masjid Jamil Ikhlas alhamdulillah sudah saya anggap sangat luar biasa. Jamaah subuh di Masjid Al Ikhlas alhamdulillah sudah 3 shot. Tahun 2010 masih 2 shot, 1 imam, 2 makmum. Dulu 2010 sering seperti itu. Alhamdulillah saat ini sudah 3 shot jamaahnya. Sangat banyak kekurangan-kekurangan yang belum diselesaikan. Itulah apabila nanti saya diberikan amanah lagi, tentu apa yang sudah dikerjakan sebelumnya insya Allah akan kami teruskan dan terus berusaha untuk meningkatkan kemakmurannya. Membangun masjid gampang, susah. Yang paling lebih susah lagi adalah memakmurkannya. Memakmurkan masjid sangat berat kalau belum terbiasa. Bangun sholat subuh kalau belum terbiasa ke masjid sungguh luar biasa beratnya. Tapi kalau sudah biasa ke masjid, insya Allah. Untuk itu kami telah berusaha dengan berbagai upaya bagaimana menarik jamaah untuk mengikuti kegiatan di masjid, untuk ikut beribadah di masjid, terutama kaum musliminnya. Gimana kita mengajak kepada seluruh umat Islam di lingkungan Masjid Jamil Ikhlas untuk kita berjamaah 5 waktu di masjid, apalagi di rumah. Upaya-upaya itu sudah ya kami lakukan. Insya Allah nanti apabila ke depan saya diberikan amanah, insya Allah kami akan memberikan undangan door to door sebagaimana di Jogokaryan. Di Jogokaryan saldo 0, di Masjid Jamil Ikhlas saldo minus, jadi lebih-lebih daripada Jogokaryan.
Tapi insya Allah dengan niat baik kita, dengan niat baik semua umat Islam di lingkungan Geraha Prima, hutang masjid itu sudah biasa. Dengan niat baik, kegiatan pembangunan berjalan, insya Allah jamaah percaya. Yuk, siapapun nanti kepada warga kaum muslimin di lingkungan RW 20 ini, siapa yang diberikan amanah jadi ketua DKM, ayo kita dukung, kita makmurkan masjid ini. Apabila ada yang kurang, tolong sama-sama diingatkan. Kalau saya yang jadi, ingatkan saya. Kalau nanti Pak Ropik atau Pak Diren yang jadi, selalu saya ingatkan. Insya Allah, selama kebaikan, ayo sama-sama kita dukung. Ada kurang, sama-sama kita ingatkan. Tanpa ada yang mengingatkan, berarti kita menganggap sudah baik. Berarti nanti tidak akan ada perbaikan. Kita semua memerlukan orang yang selalu mengkritik, juga kita perlukan. Orang yang selalu diam tapi dia bekerja atau dia beramal, juga kita perlukan. Itu yang kita bukan. Perbedaan-perbedaan itu memang harus ada. Mungkin itu aja perkenalan dan penyampaian visi saya. Intinya, saya mempunyai misi untuk melanjutkan pembangunan yang belum selesai, dan saya mengharapkan ke depan DKM Masjid Jamil Ikhlas, ketua DKM-nya bisa bekerja sama dengan ketua RW untuk menyatukan kegiatan keagamaan yang sifatnya akbar atau apalagi Idul Fitri, kita satukan di Masjid Jamil Ikhlas. 4 ketua RW yang sudah ada dan telah berdirinya masjid ini, belum ada satupun yang berhasil menyatukan. Upaya dulu DKM untuk menyatukan zakat fitrah satu kita pusatkan untuk kita kumpulkan, setelah terkumpul di musola-musola, kumpulkan di Masjid Jamil Ikhlas pun belum bisa berjalan. Saya harapkan nanti ketua DKM yang baru bisa bekerjasama dengan ketua Pak RW, ya Pak RW. Nanti kita harapkan kita satukan kegiatan akbar di Masjid Jamil Ikhlas, yang mana Masjid Jamil Ikhlas bisa menjadi pusat kegiatan Islam sesuai cita-cita pendiri masjid ini, yaitu Masjid Jamil Ikhlas sebagai pusat kegiatan Islam, pusat Islamic Center di perumahan Geraha Prima baru ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan nama Pak dari RT berapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Butali dari RT 05. Iya Pak. Menanyakan kepada calon ketua DKM terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 pakai lagi rame Pak, terkait aturan pengeras suara yang disebut. Nah, di sini kami ingin tanggapan dari masing-masing calon ketua terkait hal itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari RT 5, mohon dari calon ketua DKM, mungkin dari atau dilanjut pertanyaan lain Pak. Satu dulu Pak ya, mungkin dijawab dulu Pak. Itu nanti malah mumet nih. Mungkin kita mulai dari Bapak Edi Rahmat, mungkin Pak. Beliau pertama mungkin bisa dijawab Pak. Mengenai pengeras suara. Terima kasih Pak. Pak Dhani, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait mungkin ada pengaturan pengeras suara di Masjid Jamil Ikhlas saat ini, justru malah kami tambahkan suaranya dengan adanya 2 buah menara yang telah terpasang, dan informasinya sudah lebih jauh untuk menyaring tujuan pengeras suara dalam siarkan dan di Masjid Jamil Ikhlas. Intinya sepanjang warga tidak ada hiburan, insya Allah masih
seperti biasanya. Kemudian demikian Pak dari Pak Edi Rahmat jawabannya ya. Pak Edi, dari Pak calon ketua DKM kita Pak Arifin, bagaimana Pak? Siap. Monggo. Ada jawab pertanyaannya sampean ini loh. Jadi begini, bahwa kita berkeyakinan dengan agama Islam, bahwa kita punya syiar, salah satu asas syiar Islam. Ini yang diperdebatkan ini, yang pengeras suara. Salah satunya saya ambil dari cuplikan dari Pak Edi. Nanti saya tambah Pak, kalau saya diamanahkan. Kalau saya menyikapi terkait masalah azan, sebetulnya ini masyarakat masih awam ya, mengikuti aturan Kementerian Agama. Di situ jelas spesifiknya, ya, spesifiknya jelas. Artinya ketika azan tetap kita laksanakan azan dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai pernah kejadian azan sudah lewat 10 menit lalu dan azan masjid mana gitu nggak tahu. Nah, ini yang jadi harus perhatian di lingkungan DKM juga. Ini jujur saja, saya bisa memaklumi aturan Kementerian Agama ini. Intinya adalah bagaimana kita ya bisa melaksanakan aturan main yang ada di kementerian tersebut, Kementerian Agama. Azan tetap tidak pengaruh, waktunya azan memang azan. Nah, ketika nanti biasanya setelah mau memasuki sholat itu kumandang biasanya ada speaker dua, speaker yang buat keluar dan speaker yang di dalam. Ini buat jamaah yang ada di lingkungan. Lalu ketika kita setelah melaksanakan sholat, biasanya kita itu berzikir, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya. Itu internal di ruang lingkup masjid tersebut. Itu spesifiknya jelas. Jadi jangan sampai kita mengasumsi ya, aturan kementerian itu menjadi perdebatan yang sangat membuat umat Islam ini terkecoh. Kita tetap konsisten. Azan itu apa yang kita lakukan setiap hari itu dengan tepat waktu kita lakukan. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah menjawab luar biasa sekali tadi pertanyaan dari Bapak tadi. Untuk satu kali mungkin penanya Pak, mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Waktunya 21.37 ya, ada Pak? Nggak ada ya? Ada. Sebentar ya. Sudah kelihatan Pak apa? Oh Pak. Depan Pak, lihat kanan Pak. Namanya siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tersebut Tony dari Jamaah Masjid Jamiah Ikhlas. Mungkin sedikit menanyakan kaitannya dengan para calon ketua DKM ke depannya. Ini ada 3 kebetulan. Satu pertanyaannya adalah bagaimana caranya memakmurkan masjid. Salah satunya sumber dana ke depan itu dari mana selain dari lingkungan. Itu satu. Kedua, kaitannya dengan aset-aset yang sudah ada di lingkungan Masjid Jamiah Ikhlas. Contoh yang sudah kita sama-sama lihat, ruko. Apakah
nantinya ruko itu secara resmi menjadi aset masjid atau seperti apa gitu. Ini pertanyaan dari kami sebagai jemaah. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita awali dari Bapak Sekjen mungkin Pak sudah menjawab. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak, cara memakmurkan masjid. Baik, terima kasih, pertanyaan luar biasa ini cakep sekali. Jadi sesuai dengan DKM Dewan Pemakmuran Masjid. Ini sangat universal. Ya. DKM itu tidak hanya mengikat kepada jamaah yang hadir. Nah, tadi Pak ini mengatakan ada perkembangan jamaah. Ini kita jawab tentang jamaah ya sebentar. Kembali lagi, kami akan bersinergi dengan Ketua RW untuk menyampaikan ya bagaimana dimakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini dengan jamaah. Apakah nanti kita ada program setiap para ketua RT itu untuk bisa berjamaah sholat di Masjid Al-Ikhlas ini. Maka dari itu sinergisitas dengan Ketua RW ini perlu kita jalankan. Yang kedua terkait masalah donatur. Mungkin Pak ini sudah pengalaman ya. Nah, dari semua donatur yang sudah ada dari warga, mungkin dari proposal yang lain, kami menekankan kepada lingkungan ada peduli, terutama yang di lingkungan RT yang belum punya musola, alangkah baiknya ya bisa bersedekah untuk kemajuan masjid di lingkungan RW. Atau proposal kita buat tetap tidak pernah kita lepas dari proposal. Insya Allah nanti ketika saya terpilih, saya akan menggalakkan proposal untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini. Dari semua donatur yang sudah ada di lingkungan, saya tadi mendengar dari Bapak Sekretaris DKM Pak Nardi itu saya mengapresiasi. Ternyata masih ada peduli beberapa RT yang mensodakohkan untuk kemajuan Masjid Al-Ikhlas ini. Mungkin nanti kita galakkan kembali bagaimana ukhuwah Islamiyah demi kemajuan Masjid Al-Ikhlas berjalan apa yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini dulu Pak. Bapak ini Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaan Pak Mulik Tony terkait acara penggalangan dana masjid. Tadi upaya yang sudah dilakukan sudah disampaikan di laporan tanggung jawab. Saya justru berpikiran Masjid Jami Al-Ikhlas nanti sudah tidak jadi pengemis lagi, dan kita sudah lakukan kupon proposal. Pan saya ingin tidak agar maupun kupon itu sudah kita rintis dengan pembangunan ruko, yang mana tujuan pembangunan ruko itu adalah untuk pembiayaan pembangunan masjid, bahwa ruko yang ada itu dibangun dengan dana infak dari jamaah. Jadi semua hasil dari ruko, yaitu infaknya 100% untuk kegiatan operasional masjid, dan saya harap tidak ada yang mungkin atau minta bagian siapapun,
kecuali untuk operasional masjid. Alhamdulillah Masjid Ikhlas tidak pernah meminta iuran dari warga yang dipatok. Kalau ada dari petugas masjid yang keliling memberikan amplop, itu adalah bagian dari ibadah. Dalam artian menawarkan barangkali ada yang bersedekah ke warga. Nah, untuk memudahkan warga dalam bersedekah, upaya penggalangan dana sudah dilakukan, yaitu dengan adanya kotak amal di gabungan masjid, di serambi masjid, itu alhamdulillah sudah sangat luar biasa hasilnya, dan alhamdulillah sudah banyak warga yang istiqomah setiap hari atau setiap pagi sebelum mulai aktivitas sudah bersedekah. Alhamdulillah dari situ sudah lumayan luar biasa hasilnya. Dan untuk dari luar, mohon maaf, biasa saya posting di status saya mengenai kegiatan-kegiatan masjid. Alhamdulillah sambutannya juga ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Bahkan saya beberapa kali, Pak Edi ingetin saya ucapkan salam, cukup assalamualaikum. Alhamdulillah berapa menit kemudian diinformasikan dikirim bukti transfernya. Itulah kita minta kepada Allah. Jadi kalau kita minta kepada manusia ada batasnya, tapi kalau kita minta kepada Allah tidak terbatas, kapanpun, dimanapun, berapapun. Insya Allah prinsip saya dalam membangun masjid sampai malam hari ini, malam terakhir periode saya, setelah nanti ketentuan berita saya serah terima, itu biasa saya sering memposting status saya itu tentang kegiatan masjid bangunan. Itu sekali lagi saya ulangi, alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Itulah upaya-upaya saya dalam menggalang dana tahun ini, dan ke depan saya ingin masjid ini bisa berdiri sendiri dengan umat Islam di lingkungan perumahan Minggu Baru, dan masjid bisa membantu warga. Alhamdulillah Masjid Ikhlas juga sudah bisa membantu warga yang meninggal. Sudah kita bantu dengan penyediaan kawan gratis untuk kegiatan masjid taklim ibu-ibu, sudah bisa kita subsidi itu diantaranya. Untuk kaum anak yatim dan fakir miskin sudah kita bantu 3 kali dalam setahun. Setiap lebaran sudah kita bantu, paling enggak itu sudah mengurangi. Itulah imbal balik kita kepada kaum muslimin. Dan mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak. Jadi selanjutnya dengan Bapak Taufik. Silakan Pak. Apa mau Pak Tony? Hah? Untuk cara memakmurkan masjid dan mengenai aset-aset itu mana nanti? Iya. Aset. Tapi tidak salah saya komplain dong. Kalau salah jangan komplain ya. Nah. Mungkin akan saya coba Pak. Ini yang ditanyakan Pak Tony ini bagaimana usaha untuk memakmurkan masjid. Pada saat ini memang alhamdulillah sudah dirintis oleh beliau Pak Edi. Di sini TPA salah satu memakmurkan masjid. Yang keduanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, berjamaah untuk subuh sudah bisa sampai 5 sab ya Pak. Nah, 5 sab alhamdulillah. Namun akan saya coba manakala memang ini menjadi tanggung jawab pengurus DKM, tetap ini adalah tanggung jawab untuk mempersatukan. Dalam artian apa? Salah satu syiar, kembali lagi ke tadi, menerima kritik dan masukan dari jamaah dengan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam.
Salah satu contoh mungkin ada PHBI nanti, ini yang belum kata Pak Edi tadi, mungkin ada kalau besar gitu ya Pak ya, mungkin ininya lah, itunya lah. Mungkin gitu ya Pak Tony ya. Terus yang kedua, sumber dana sudah jelas dalam artian sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi. Ada dari jamaah lingkungan, dari RT 9, RT 2, RT 10, ada sebagian juga di RT 1, ada juga sumber dana juga yang kita dapat dari infak masjid juga. Namun ini yang dipertanyakan Pak Tony tadi kayaknya tentang ruko. Nah, ini sumber dana ruko ini nanti arahnya kemana gitu ya Pak ya, mungkin akan saya jawab ya. Ini dari ruko ini sudah jelas Pak apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, dari laporan juga dari berapa sebelum dari 10 kios. Ini sudah jelas, di situ ada MOU-nya kalau tidak salah dengar. Ada MOU-nya. Mungkin saat ini kami tidak terlalu jauh untuk mengetahuinya, karena masih prerogatif beliau. Namun ruko ini memang hak Masjid Jami Akhirullah. Kenapa saya katakan akan saya buka historis sedikit, mungkin biar pada jelas. Jadi berdirinya ruko ini di atas lahan 3.295 meter. Di situ berdiri ada bangunan masjid, di situ ada pengembangan sumber daya ruko. Itu penting ada yang ke RW ya Pak ya, mungkin ya Pak RW nggak ada ya, nah tidak ada Pak Tony, RW sini semua ya. Nah, mungkin itu yang saya tahu, makanya kenapa saya buka histori, karena ini memang infak dari ruko ini memang murni 100% masjid Al-Ikhlas dengan terbangun 10 kios murni Pak. Mungkin jawaban saya itu Pak Tony. Coba ya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak calon Ketua DKM yang sudah menjawab dengan luar biasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh hadirin sekalian. Cukupkan ya Pak ya, sudah malam ya. Cukup. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita memasuki acara ini, yaitu acara pemilihan. Sebelum memulai pencoblosan, saya silakan ini. Bapak Arifin. Nomor urut 1 Bapak Deden Sa.
Nomor urut 1 Bapak Deden. Sah. Nomor urut 2 Bapak Harofik. Sah. Sah. Inilah detik-detik menuju ketua Nomor urut 3 Bapak Edi. Sah. Masjid Jami Al-Ikhlas. Kita lihat nomor 1 Nomor urut 1 Bapak Deden. Sah. saling kejar mengejar siapakah ketua DKM baru untuk Masjid Jami Nomor Al-Ikhlas. urut 1 Bapak Deden. Gerah Sah. prima. Total suara adalah 53. Nomor urut 1 Bapak Deden. Sah. Ternyata sama. Apa yang akan terjadi dengan jumlah nilai dan suara yang sama? Kita tunggu proses selanjutnya. 5 suara. Sehingga Kemudian Bapak Edi Rahmat Susanto tetap menjadi ketua DKM Jami Al-Ikhlas. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kami mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deden dan Pak Rofik yang telah berusaha untuk sama-sama berusaha untuk dapat memampukan Masjid Jami Al-Ikhlas, yaitu di mana kita sama-sama berusaha untuk diberikan amanah untuk memakmurkan, mengkoordinasikan kegiatan di Masjid Jami Al-Ikhlas. Dan sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan pada pembukaan tadi, saya pribadi mengharapkan dukungan, saran, dan terutama kritik yang membangun dari jemaah kaum muslimin dan muslimah di lingkungan RW 20. Tanpa adanya kritik, tanpa adanya saran, Masjid Jami Al-Ikhlas tidak akan bisa makmur. Dengan adanya kritik, maka akan ada semangat dari pengurus untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada, untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Ikhlas. Ini bukan urusan kalah atau menang, tapi semua calon diberikan tanggung jawab. Untuk saya diberikan amanah untuk mengkoordinir kegiatan di Masjid Jami Al-Ikhlas periode 2022-2025. Dan ini saya sangat berharap, dan insya Allah ini menjadi terakhir kali saya menjadi pengurus DKM sesuai atau sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKM Masjid Jami Al-Ikhlas 2 kali berturut-turut periode sudah selesai masa pengurusannya. Untuk itu di tahun 2025 kami sangat mengharapkan kepada warga muslim di lingkungan perumahan Geraha Baru untuk bersedia menjadi penerus atau pengganti sebagai ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Marilah sama-sama kita bahu-membahu, satu langkah, niatkan kita masing-masing menuju masjid dengan ikhlas untuk beribadah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Usahakan kita semua dapat berjamaah di masjid dan musola-musola. Kalau kita hanya memampukan masjid Jami Al-Ikhlas, musola-musola akan sepi. Marilah nanti kita sama-sama memamurkan masjid-masjid dan musola-musola di lingkungan kita masing-masing terdekat. Kalau ada acara akbar, marilah sama-sama kita usahakan, kita satukan kegiatan, kita pusatkan kegiatan
di lingkungan RW 20 di Masjid Jami'ul Ikhlas. Adapun untuk hal-hal lainnya nanti bisa kita bicarakan, kita satukan niat untuk lingkungan kita Masjid Jami'ul Ikhlas, Masjid RW 20. Jadikan Masjid Jami'ul Ikhlas sama-sama kita untuk menjadi ikon di perumahan Geraha Prima Baru. Masukan-masukan, saran-saran dari Bapak-bapak Ketua RT, pengurus RT, warga muslim di lingkungan perumahan Geraha Prima Baru sangat kami butuhkan untuk meneruskan kegiatan pembangunan Masjid Jami'ul Ikhlas, untuk melanjutkan kemakmuran Masjid Jami'ul Ikhlas, untuk meningkatkan kemakmuran Masjid Jami'ul Ikhlas, untuk meningkatkan pelayanan kita pengurus masjid kepada warga muslim di lingkungan RW 20. Kita usahakan nanti sama-sama yuk untuk kita nanti kita bentuk tim pengurusan jenazah yang sampai saat ini belum ada di lingkungan RW 20. Fasilitas di masjid alhamdulillah sudah ada, dari tempat memandikan jenazah, dari kain kafan kita sudah ada. Kadang-kadang kita kesulitan untuk tim memandikan jenazahnya. Itu kegiatan sosial, pahala mengurus jenazah sama imunisasi itu luar biasa. Untuk itu, di lain hal, untuk kegiatan sosial kita tingkatkan untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada seluruh warga di lingkungan RW 20, dan kita koordinasi dari RT-RT di lingkungan RW 20, RW dengan Masjid Jami'ul Ikhlas untuk sama-sama kita membangun lingkungan kita, membangun kemakmuran masjid, menyatukan persepsi umat Islam di lingkungan perumahan Geraha Prima Baru. Sekali lagi, saya mohon dukungan, saya mohon saran, kritik selalu disampaikan kepada kami di Masjid Jami'ul Ikhlas ini. Insya Allah setiap malam biasanya kami selalu duduk-duduk di masjid, serambi masjid, di teras atau di meja, di tenda itu untuk sekedar mencari angin. Apabila ada hal-hal yang mungkin disampaikan, silahkan, masjid terbuka, rumah saya terbuka untuk menerima masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja yang kami sampaikan terkait kepengurusan struktur. Insya Allah nanti dalam beberapa hari, bulan ke depan kita sudah siapkan struktur organisasinya. Sampai saat ini saya tidak punya pikiran, tidak berpikir siapa nanti yang menjadi sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang lain. Sampai saat ini tidak, karena saya sudah sangat berharap sudah ada penggantinya. Tadi saya sudah sangat berterima kasih Pak Deden yang sudah terus. Demi Allah saya sangat bersyukur tadi. Tapi kehendak berkata lain, saya yang harus diberikan amanah. Insya Allah dengan dukungan dari kaum muslimin, sekali lagi kita sama-sama yuk memakmurkan Masjid Jami'ul Ikhlas dengan segala upaya kita, sarana prasarana yang ada. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk aja terakhir ya, doa Ustaz Zaini untuk bisa membacakan doa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami'ul Ikhlas yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah, inayah dan magfirah, sehingga kita yang hadir di tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rezeki kita ditambahkan, akhlak kita dimuliakan, ibadah kita dikuatkan, penyakit kita disembuhkan, dan kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah sehingga hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ilaha diniyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulil ajma'in. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amaka fil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa kshurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa aqshid lana minal jinni ma'al iman. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, beri rahmatlah kami ya Allah, tarik kami ya Allah, angkat kami ya Allah, beri kami rezeki, beri kami petunjuk, sehatkan kami, beri manfaat kami ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana khairatana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami yang menjadi pegangan bagi setiap hidup kami. Perbaikilah dunia kami karena disitulah urusan kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kita akan kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak kebajikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi aynina saghiran wa fi ayunina kabiran. Allahumma tahirid dunya bi a'yunina wa azim zalalaka fi qulubina. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir rabbi tammimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz ini yang sudah memberikan doa, dan tentunya kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih ya. Acara kita dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Terima kasih kepada Bapak semua hadirin yang sudah hadir menemani kami. Tentunya kami juga atas nama panitia apabila banyak kekurangan dalam hal mulai dari persiapan sampai berakhirnya acara ini, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya yang tidak hanya Allah, yang manusia banyak kekurangan. Untuk itu saya selaku membawa acara mohon maaf ya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.